mana membeli tanah dari developer atau melalui proses lelang bukan merupakan jaminan bahwa semua urusan sertifikasi tanah sudah beres. Di Duren Sawit, Jakarta Timur, ada belasan warga yang menempati properti yang dibeli dari pengembang. Toh, mereka sekarang nyaris digusur. Di Sentul, Kabupaten Bogor, ada pemilik sertifikat hak milik yang tanahnya digusur pengembang. Mediasi di kantor pertanahan Kabupaten Bogor tidak menghasilkan apa-apa. Alasannya, pengembang tidak hadir. Di kawasan Darmo Permai di Surabaya, ada sejumlah pemilik properti yang memiliki lahan dan membelinya dari pengembang terkenal. Sudah punya sertifikat puluhan tahun, toh dinyatakan kalah di pengadilan dari orang yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah itu pada zaman dulu. Di Kabupaten Sukabumi yang pertengahan November tahun 2022 diguncang gempa, ada kejadian yang lebih konyol lagi. Ada pihak yang membeli lahan dari suatu bank melalui proses lelang, menguasai dan memanfaatkan, serta mengusahakan lahan itu selama belasan tahun. Pada akhir tahun 2022, dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai pihak yang menyerobot tanah. Lahan bersertifikat HGB nomor 3 di Desa Ciengang, Kecamatan Geger Bitung, merupakan hasil konversi dari hak milik nomor 835 Ciengang pada Persil di Blok Cileguk. Luasnya 10.960 meter persegi. Gambar situasi nomor 1509 garis miring tahun 1996 tertanggal 27 Juni 1996. Sertifikat HGB diterbitkan atas nama PT Galur Palasari Kobindo. Lahan satunya bersertifikat HGB nomor 4 Ciengang adalah hasil konversi dari hak milik nomor 834 Ciengang pada Persil di Blok Cileguk. Luasnya 59.500 meter persegi. Gambar situasi nomor 1511 tahun 1996 tertanggal 27 Juni tahun 1996. Sertifikat HGB juga diterbitkan atas nama PT Galur Palasari Kobindo. Kedua lahan itu dijadikan agunan pada Bank Niaga Tbk tanggal 15 Desember tahun 1997 dengan nilai pinjaman keseluruhan sekitar 900 juta rupiah. Lalu kedua lahan dilelang dan dimenangkan awal Mei tahun 2007 oleh sebuah perusahaan, sebut saja PT Patriot. Nah, kedua lahan itu ada sertifikatnya. Secara logika, pasti kedua lahan itu pernah diukur. Kedua lahan itu pernah diagunkan di bank. Tentu luas dan batas-batasnya juga sudah diverifikasi. Setelah membeli kedua lahan itu, PT Patriot juga 3 kali mengagunkannya di bank yang berbeda. Berarti setidaknya kedua lahan itu sudah pernah diukur dan luas maupun batas-batasnya setidaknya sudah pernah 4-5 kali diverifikasi. Nah, paling tidak kedua lahan itu sudah pernah berkali-kali diukur. Karena penerbitan sertifikat pasti didahului oleh proses pengukuran tanah. Hanya pihak Badan Pertanahan Nasional yang punya kewenangan buat mengukur lahan
sehubungan proses sertifikasi tanah. Pengukuran lahan menjadi persyaratan proses sertifikasi. Pasti dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten. Verifikasi luas dan batas lahan bagi kepentingan proses hak tanggungan atau agunan bank tentu dilakukan oleh pihak yang berkompeten. Pengukuran lahan dan verifikasi batas maupun luas lahan bukan dilakukan oleh orang sembarangan. Kedua lahan itu pernah diagunkan oleh PT Galur Palasari Kobindo. Lalu 3 kali diagunkan oleh PT Patriot yang membeli lahan itu. Artinya, masing-masing lahan itu sudah mengalami setidaknya 4-5 kali verifikasi atas luas dan batas. Bukan mustahil pada saat lelang juga dilakukan pengukuran dan verifikasi lagi atas luas dan batas-batas kedua lahan itu. Artinya, masing-masing lahan itu sudah 5-6 kali diukur dan diverifikasi luas maupun batasnya. Azas Reformasi Agraria dalam Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan, pihak yang memperoleh hak atas tanah pertanian harus mengusahakan sendiri lahannya. Di lahan yang dibelinya itu, PT Patriot membangun perumahan karyawan, perkantoran, kandang ayam, dan unit-unit produksi, juga gudang, pos satpam, dan lain-lain. Pada akhir tahun 2022, di lokasi itu terdapat 26 kandang ayam dengan kapasitas keseluruhan sekitar 200.000 ekor ayam. Setiap hari dihasilkan sekitar 150.000 butir telur yang kemudian ditetaskan menjadi anak-anak ayam komersial. Tahun 2018, ada orang yang melaporkan ke Polda Jawa Barat bahwa PT Patriot melakukan penyerobotan tanah. Kasusnya diproses sampai diadili di Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi di Cibadak. Putusannya tertanggal 23 September tahun 2021 melepaskan para terdakwa dari semua dakwaan penyerobotan tanah. Kemudian muncul gugatan perdata penyerobotan tanah diadili di Pengadilan Negeri Sukabumi. Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 12 Oktober tahun 2022 menyatakan Patriot terbukti menyerobot tanah pihak lain. Pengadilan Negeri Sukabumi menilai batas tanah Patriot melanggar wilayah tanah pihak lain. Pengadilan Negeri Cibadak yang membawahi wilayah Kelurahan Ciengeng di Kecamatan Geger Bitung, lokasi tanah yang dipersengketakan, menyatakan pihak Patriot dilepaskan dari segala dakwaan penyerobotan tanah. Sebaliknya, Pengadilan Negeri Sukabumi dalam perkara perdata tanah menilai Patriot terbukti melakukan penyerobotan tanah. Macam mana